Hai semuanya, Sobat Potek dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi pada Potek kali ini, kenalin dulu aku Nika Darwati dari jurusan PKK Angkatan 2020 dan ada teman aku. Halo semuanya, nama aku Alda dari Teknik Mesin Angkatan 19. BTW di Potek kali ini perbedaannya apa sih sama Potek yang kemarin-kemarin Kak? Jadi gini Kak Alda, di Potek kali ini tuh bedanya tuh kita mengusung tema atau topik banyolan Kak Alda. Kalau Potek-Potek yang sebelumnya 1 dan 2 itu kita membahas tentang perkenalan LK dan LKBSO. Kali ini kita bakalan ngebanyol nih sama 2 narasumber spesial kita Kak Alda. Seru-seruan bareng nih sama narasumber. Langsung aja nih ya kita kenalin narasumbernya. Yang pertama itu ada si cantik dari PKK nih, ada Kak Alia dari jurusan Prodi Kecantikan. Iya gak sih, bener gak sih Kak? Sapa dulu bener dong deh kayaknya. semuanya. Disapa dulu. Hai Kak Alia. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Alia dari jurusan PKK, tepatnya di Prodi Kecantikan Angkatan 19. Halo semuanya, salam kenal. Halo Kak Alia. Selanjutnya ada siapa nih? Ini ada yang paling ganteng nih di jurusan Teknik Mesin mungkin ya. Ada Kak Gilang. Hai Kak Gilang. Halo. Halo, apa kabar? Baik, Kak Gilang sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya kenalin ya teman-teman pendengar setia Potek semuanya. Nama aku Gilang, aku dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 19. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Nah, kali ini tuh topiknya kita tuh Kak Alda, yaitu tentang membahas apa nih? Kita membahas tentang mitos atau fakta teknik mesin dan teknik jurusan PKK ya. Teknik mesin dan jurusan PKK itu sering jadi bucin gitu, cinlok ya. Apa gimana? Ya, kita pokoknya hari ini tuh bakalan, ya bener banget Kak Alda, kita hari ini tuh bakalan bahas tentang cinlok-cinlokan ini. Dan kebetulan banget nih Kak Alda, 2 narasumber kita ini berasal dari 2 jurusan yang dimitos dan faktakan itu Kak Alda. Yang satu dari PKK, yang satunya dari teknik mesin ini Kak Alda. Langsung aja nih kita minta pendapat tentang fakta dan mitos ini. Dari Kak Alia dulu, silakan. Langsung dari aku banget nih. Oke, ini jujur pembukaan awalan mulai dari aku ya. Itu kalau boleh tahu BTW temanya berarti kali ini podcastnya tentang itu ya, mitos atau fakta nih kalau teman-teman jurusan mesin itu cinlok sama jurusan PKK gitu ya Nika ya? Bener banget Mbak. Kalau mau ditanya nih, mitos atau fakta? Aku nggak bisa jawab mitos, nggak bisa jawab fakta sih. Tapi kalau dibilang fakta, kalau disangkut pautkan dengan kehidupan aku yang sekarang mungkin bisa jadi fakta, tapi enggak juga gitu. Jadi karena per orang itu kan beda-beda ya, nggak yang selalu bakal dibilangnya anak mesin tuh pasti cinlok nih sama anak PKK gitu. Tapi emang kebanyakan iya sih. Tapi ya enggak juga. Ada yang kandas juga. Ada yang anak mesin enggak sama anak PKK juga ya kan. Kayak enggak yang selalu gitu loh. Tapi enggak tahu deh. Mungkin ini banyak pendapat ya. Kalau ini menurut aku aja sih. Mungkin menurut ini nih yang sebelah gimana? Nah itu kan nih ya, pendapat dari anak PKK nih. Kalau dari anak teknik mesin sendiri nih gimana? Kak Gilang gimana Kak Gilang? Kalau menurut aku sendiri ya, tentang cinloknya anak mesin sama anak PKK itu mungkin bisa jadi fakta, mungkin juga bisa jadi mitos.
kalau fakta sendiri itu mungkin sama kayak yang dijelasin oleh Kak Arya tadi ya. Kalau misalnya mereka yang berawal dari deket karena jurusannya samping-sampingan, terus kemudian makin lama makin chatting, terus kemudian sampai sekarang udah jadi pasangan satu sama lain, itu mungkin bisa jadi fakta. Lain halnya nih kalau misalnya mereka itu emang kenal deket tapi ujung-ujungnya nggak bisa hubungan tuh dari anak mesin sama anak PKK. Kan itu kan bisa aja jadi mitos kan. Sebenarnya kalau disuruh nyimpulin itu mitos atau fakta, kalau aku ya mitos tapi banyak dukungannya gitu deh. Jadi tuh susah juga tapi banyak faktor pendukungnya yang bisa anak PKK sama mesin tuh saling deket gitu. Mungkin itu aja kalau dari aku. Oke, Kak Gilang, berarti ini bisa dibilang 50-50 ya antara mitos sama fakta nih Kak Alda. Terus nih aku mau tanya tentang ini ada rumor-rumor nih Kak Gilang. Khususnya tentang anak dari teknik mesin. Katanya ya. Bener gak sih? Kalau anak teknik mesin tuh banyak yang krokodil atau buaya, ceweknya banyak gitu-gitu Kak. Bener gak sih? Dari Kak Gilang sendiri gimana? Oh, kalau aku enggak ya. Kalau aku enggak. Aku anak baik-baik kok. Kalau nggak percaya tanya aja sama Kak Alda tuh. Kalau menanggapi Bener gak Kak Alda? itu kan tanya aja tuh. Teknik mesin sendiri sih banyak ya. Tergantung orangnya sih. Tapi kalau aku sih enggak sih ya. Tapi kalau aku kan enggak ya Kak Alda ya. Kalau aku enggak ya. Sebentar. Ibu moderator yang terhormat ya, Anda salah menanyakannya tentang kebuayaan kepada laki-laki. Itu sangat salah ya. Harusnya Anda tanyanya ke saya gitu kan. Jadi saya bisa jawab. Kalau kalian tanya, nih, sekarang gini, mana ada maling aku? Iya enggak? Iya. Guys, korban buaya lagi. Ayo, enggak, bukan masalah korban buaya. Itu dulu ya. Korban buaya. Jadi curhat ini saya. Iya. Salah itu kamu tadi nanyanya, nyasar itu pertanyaannya. Harusnya tanya ke saya gitu, jangan tanya ke Gilang ataupun Alda. Mereka kan cowok. Boleh gitu dong. Tapi kan yang ditanya kan aku dulu. Ya tapi Aku itu dulu yang harus jawab. Boleh nggak nih? Aku jawab boleh nggak nih? Ini aku jawab sebagai warga mesin yang netral nih. Maksudnya nggak membela subjektif. Jawab. Kalau gini ya Mbak Nika ya. Kalau aku ngelihat sendiri nih sebagai warga mesin ya, itu memang mayoritas disebutnya apa ya? Buaya tuh bukan sebenarnya mereka tuh. Tapi kalau istilahnya lagi PDKT sama cewek, itu banyak nyabangnya gitu. Jadi nggak cuma ke satu cewek, atau kalau dua itu masih fair lah mungkin lah. Karena kalau dua itu kan bisa, ya namanya orang tuh bisa ada tangannya aja ada dua gitu kan, kakinya ada dua gitu, mungkin dia gebetannya juga ada dua gitu. Nah, tapi kebanyakan anak mesin ini ya, mungkin kalau dipersentasein bisa di atas 50% itu ya bisa dibilang. Ini istilah zaman sekarangnya tuh memperkuat pusat, memperbanyak cabang ya. Tapi itu anak cewek juga gitu ya Kak? Iya, nggak cuma anak cowok. Ini kalau misalnya menanggapi lagi nih masalah krokodilan ya, sebenarnya nggak cuma anak mesin juga. Tapi kalau setahu aku nih, dengar nih dari isu-isu yang beredar, itu anak PKK yang mayoritas cewek, itu juga kebanyakan ada yang krokodil betina ya. Katanya gitu nih. Aduh, malah gantian dikasih argumen nih. Mbak Alia gimana nih? Anak PKK nih dikatain ada buaya juga. Bener ya, ini mau nanya, ini tujuan podcastnya kita sharing-sharing kan? Ini kenapa awalnya udah ngajak berantem kayak gini? Gimana? Sabar ya. Sabar. Iya. Untung online ini ya, kalau tidak sudah baku hantam ini ya. Oh ya pasti. Ya gimana ya, kalau untuk tadi kan namanya pendapat orang kan masing-masing ya. Ya boleh diterima, boleh enggak. Tapi kalau saya tidak mau menerima pendapatnya Mas Gilang tadi itu, apa perkuat pusat berbanyak cabang, sama aja playboy kayak gitu, sama aja mainan ya enggak? Namanya gimana ya? Aduh, ini mau bahas apa sih kita? Ini kan bingung nih mau apa. Maksudnya kayak kenapa gitu loh? Kenapa cowok harus kayak gitu? Ya kan, terus udah gitu tadi pakai nuduh
nuduh segala kan. Anak PKK nih yang cewek-cewek nih biasanya gini nih. Ya iya sih, tapi udah tobat gitu. Sekarang enggak gitu. Mungkin Tobatnya gara-gara pandemi teman-teman ya. Soalnya kalau pandemi itu nggak ketemu langsung sama cowok-cowoknya. enggak. Enggak. Kalian harus ya gimana ya? Tapi kalau ini aku nggak ditanyain nih kalau tentang pendapat aku gimana tentang krokodil itu. Walaupun saya sudah tahu jawabannya karena kita sama-sama perempuan gitu ya. Tapi aku minta argumen dah, silahkan dah. Oke. Tapi gini ya, kalau menurut aku ya anak teknik mesin tuh ya nggak semuanya memang. Tapi aku nggak mau ambil contoh dari manusia-manusia yang ada di sini juga sih, yang itu memang nggak krokodil ya kan, karena ya terbukti sebenarnya tuh iya gitu kan, yang tahu-tahu aja gitu kan. Ya udah. Terus kalau untuk urusan anak-anak mesin tuh buaya atau enggak, ya tadi itu ada yang enggak, tapi mungkin bisa dibilang masih kalah dengan fakultas sebelah gitu ya. Ya yang tahu-tahu aja deh ya, pokoknya itu. Ya kalau urusan Alia tanyanya ini tentang mesin ya Kak Alia ya, jangan curhat fakultas sebelah ya. Ya enggak, itu maaf tadi agak sedikit kelepasan gitu ya. Salah kan saya. Ya udah, ya intinya begitu deh nikah kan nikah Alda gitu kan. Enggak semuanya itu anak mesin itu buaya. Dan kalau menurut aku anak PKK enggak ada sih yang buaya. Anak PKK mah baik-baik, kalem semua, cantik. Apa? Jangan enggak terima. ada dulu. Bener saudara. banget Mbak Alia, ini anak PKK tuh the best. Iya, kita satukan. Ini moderatornya agak sarkas. Anak PKK baik hati, jujur, cantik dan tidak sombong. Enggak. Ayo nikah kita rapatkan barisan perkuat. Iya, masalahnya moderatornya ini nikah dari PKK, jadi dia belain PKK juga nih. Sedangkan Kak Alda Justru yang gini, Kak. mau belain saya ini. Gimana ini? Ketika itu banyak alasan. Biasanya tuh emang yang buaya kan banyak alasan gitu, cari-cari alasan terus. Enggak banyak alasan kan berarti udah terbukti enggak. Enggak. Nikah kita kan sebagai manusia punya hak untuk memperkuat argumen, ya kan? Benar? Betul sekali itu. Silakan. Oke, dilanjut aja. Ayo silakan. Berantem aja nih. Dulu ngomongan ini. Dulu masalah buaya tadi aku masih mau ngomong sesuatu nih. Aduh, iya, silakan. Gimana? Sikat. Jadi, sebelumnya aku mau klarifikasi dulu nih ya. Masalah buaya tadi itu tuh aku nggak nyeritain diriku sendiri ya. Aku kan juga bilang, aku juga setuju sebenarnya sama pendapatnya Kak Alia. Itu balik lagi ke orangnya gitu. Kalau tergantung orangnya, dan ya emang kayak aku ngomong tadi itu 50% ke atas itu emang bisa disebut seperti itu ya. Kalau disebutnya buaya itu kan boleh lah, jangan kayak gitulah. Masa manusia dikatain buaya sih, Kak Alia ini jahat banget loh. Gak boleh Kak kayak gitu. Jadi tuh ngomongnya tuh apa ya? Ngomongnya tuh boyo aja deh, jangan buaya. Sama aja. Kenapa sih? Cari ribut. Itu kan juga tadi dari moderator ya, dia bilang buaya. Jadi saya ikut-ikutan apa? Udah berarti aku udah ikut buaya ya. Playboy. Tapi kan perlu digarisbawahi, tidak semua. Ya bener Ya banget udah, tapi terus aku sama mau nyangka intinya nih Kak Alia negatif. ya. Tentang yang diomong sama Kak Alia tadi, bilangnya anak PKK nggak ada yang buaya. Ya gimana ya, kita berpikir secara logis aja gitu loh. Nggak cuman anak mesin atau ya banyak lah, maksudnya anak PKK juga banyak yang kayak gitu. Orang aku dapat cerita dari teman-teman mesin aku juga banyak yang merasa dikecewakan oleh yang disebut bidadari PKK seperti itu, saudara-saudara sekalian. Gitu. Aduh, Alhamdulillah. Kayak gini ya. Enggak apa-apa nih Kak, kita ambil sisi positifnya. Oh, kita bidadari ya kan. Iya, bidadari. Nah, emang bidadari. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi begitu, nggak mau dibilang playboy aja ya kalau nggak buaya, oke? Gimana Kak Gilang? Bebas deh, nggak apa-apa, tadi bercanda doang. Sama aja konteksnya negatif, nggak ada bagus-bagusnya.
Halo Pak. Pak Aduh, Kacur, ini Pak sinonim katanya ya. Pak negatif Pak. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak sih kalian itu mengagumi nih antara misalnya Kak Gilang ke anak PKK gitu, pernah ngagumi nggak? Dan Kak Alia pernah ngagumin anak mesin nggak gitu? Dari Kak Gilang dulu deh, coba. Ntar dulu nih, aku lurusin dulu nih pertanyaannya. Sekedar mengagumi atau berharap memiliki? Ya yang berharap memiliki dong, yang itu loh PDKT gitu. Oh gitu ya. Ini tentang personal aku sendiri ya, atau dari kacamataku sebagai anak mesin gitu? Maksudnya personal aku Dari sendiri. personalnya Gimana? dulu aja, personalnya dulu. Dari personal aku sendiri, kalau untuk ngedeketin lah ya istilahnya ya, ngedeketin anak PKK itu ada sih, pernah sih. Tuh jadinya. Terus gimana tuh hasilnya? Ya karena tadi aku bilang, karena banyak juga sebenarnya kalau anak PKK sendiri tuh bukan, kalau misalnya dia nggak mau disebutin buaya tuh sebutnya tuh semua temen gitu ya, itu ya masalahnya gitu, jadinya aku cuma dianggap temen gitu Kak. Menarik Aduh, nih. cuma dianggap teman. Kalau Kalah dari gue sudut aja. pandang anak PKK gimana nih? Dari Kak Alia gimana Kak Alia? Apa nih? Masalah mengagumi ya? Ya, berharap memiliki. Pernah nggak nih? Ini kalau mau cerita dari personal bisa nih aku ceritain. Tapi yang pasti tanpa menyebut merek ya kan. Kalau untuk urusan mengagumi, ini jujur ya guys. Ini juga aku nggak tahu nih. Ini kenapa? Ini emang aku yang kelainan atau aku jadi jampi-jampi atau gimana nggak tahu. Dari awal PPAK aku masuk ke UNES nih ya. Kenapa aku tertariknya tuh ngeliatnya ke anak mesin? Mas pasti nggak tahu ini kutukan apa ini antara PKK sama mesin ya kan? Ini jujur aja sih. Ini Iya, jujur aja nih aku cerita. Ini Aku juga ini ini bukan dari angkatan kita doang nih, Alga nih, dari angkatan atas juga emang kayak ada gitunya gitu loh. Kayak masa? anak mesin sama anak PKK tuh kayak saling lihat satu sama lain gitu. Serius Masa? aku kayak gitu. Iya. Gitu ya? Tuh kan, jujur ya. Padahal kan dulu kan kita kan kalau dari zaman PPAK ya, PPAK itu kan PPAK Unif kan bareng-bareng tuh sama fakultas lain, kita nyampur gitu kan. Tapi enggak, udah ada tujuan kayak gitu kan di satu fakultas gitu, nggak ngerti kenapa. Tapi yang bersama sekarang bukan dengan tujuan yang waktu itu sih gitu kan, tapi sama-sama mesin juga. Intinya nggak tahu kenapa, padahal kan di UNES gitu kan ada banyak fakultas lain ya kan, cowok juga puluhan ribu ya kan, enggak puluhan ribu juga sih, ya ada ribuan gitu kan. Kenapa tetap tertujunya tuh ke mesin? Aku juga nggak ngerti, nggak tahu kenapa. Padahal terus udah gitu masuk ya ke lingkup FT nih. FT itu kan ada jurusan lainnya ya, ada dari sipil, kimia, elektro gitu kan. Tapi kenapa mata aku tuh tertujunya ke mesin? Kayak nggak tahu kenapa. Kalian tahu biasanya anak Ars itu ganteng-ganteng loh. Anak Ars itu cakep-cakep sih. Setahu aku ya. Ya ada sih testernya emang satu yang gimana gitu. Ya nanti perang ya, jangan terlalu kayak gitu ngomongnya ya. Ganteng iya. aja udah gitu. Nanti perang nanti Iya. Iya, ini soalnya yang satu udah ketawa-ketawa aja nih. Iya, oke. Iya kayak gitu. Tapi berita buruknya nih waktu pandangan pertamanya itu waktu awal kuliah ke anak mesin itu kandas teman-teman. Pokoknya ya intinya ya nggak berlanjut deh. Tapi dengan keadaan kayak gitu ya kan, sakit hati gitu kan dengan anak mesin. Tapi habis itu kepincutnya kayak yang mesin lagi gitu. Aku juga nggak tahu ini kenapa lihat apa ini. Ada makanya gitu yang bikin bingung. Makanya sebenarnya topiknya menarik nih hari ini kan, kayak mitos atau fakta anak PKK selalu cinlok dengan anak mesin. Bisa tuh. Maksudnya kalau kita gali-gali nih ada apa sih sebenarnya? Aku juga jujur aku jadi orang juga yang gitu. Tertariknya ke anak mesin. Ya kan? Sampai sekarang juga bersamanya
mesin dengan anak mesin, insya Allah nanti sampai akhir hayat ya, doakan ya semuanya teman-teman ya. Amin. Aduh. Mentang-mentang doinya di mesin nih Mbak Alia. Iya, tapi Aduh. iya sebenarnya agak ragu sih buat memulai yang keduanya ini, walaupun dengan beda orang tapi kan masih dalam satu itu loh, mesin gitu loh. Kan jadi agak nyar cahaya bener pora kan ya. Bener banget itu, aku setuju juga itu. Jadi kayak setelah aku ngedeketin anak PKK itu yang kebetulan enggak jadi, aku jadi kayak punya mindset jangan deh anak PKK kayak gitu, serius. Iya kan? Aku sebenarnya juga awal gitu. Terus jadi ada yang aneh gitu. Terus sampai sekarang juga kan nggak deketin anak PKK lagi kan. Tapi ya nggak cuman dari alasan yang itu, cuman itu kayak memberikan suatu sugesti gitu setelah ada kejadian kayak gitu loh. Soalnya aku kalau cerita nih, kalau aku dengar juga nih dari teman-teman aku dari fakultas sendiri gitu kan, kayak yang punya cerita, aku pernah deketin anak PKK, aku pernah ngedeketin anak PKK itu nggak semuanya langsung kayak ya gimana ya langsung jadi itu, enggak. Cuman tuh kalau aku ukur sendiri tuh kayaknya lebih banyak yang kandas loh. Iya nggak sih? PKK sama mesin. Iya. Ya itu sekarang gini, kita jangan bahas kutukan atau apa itu dia atau mitos atau fakta. Itu sebenarnya tetap balik lagi ke perorangannya ya nggak sih Gilang? Iya kan? Nah, menurutku ini bener banget nih. Iya, karena emang namanya mempertahankan suatu hubungan kan ya, nggak yang dengan embel-embel ya karena kamu dari jurusan mesin, aku dari jurusan PKK, pasti kita nggak bakal awet gitu kan, nggak mungkin. Semua kan balik lagi ke diri masing-masing ya kan. Iya, sebenarnya jadinya mereka berdua ngejalaninnya. Iya betul. Ya, jadi kesimpulannya untuk masalah mengagumi itu dari awal tuh memang iya aku akuin ya, dan nggak pernah berubah. Ya, emang udah ada patternnya gitu. Nggak tahu tuh. Dan itu juga kalau aku ya biasanya aku tuh lebih ke tipe, aku kalau sekalinya kagum itu lebih ke tipe yang langsung pengen memiliki, dalam artian nggak cuma sekedar kayak ganteng kagum gitu, nggak bisa kalau begitu. Kayak yaudah aku pengen dapetin, aku harus dapet kayak gitu. Kalau aku gitu sih. Gercep ya Mbak Al. Wih, ganas banget nih kayaknya. Tapi kalau aku sendiri nih pertama kali di Fakultas Teknik ini ngeliriknya bukan anak PKK tahu. Oh ya, siapa dong? Aku pertama kali kayak yang ceklik gitu, kayak ini nih boleh nih kalau mau dideketin nih gitu tuh nggak sama anak PKK pertama kali. Baru setelah sama orang itu baru condong ke PKK gitu. Bisa gitu ya, mungkin. Tapi aku tahu sih. Tapi kalau kata misal ya Gilang, kamu mungkin pernah kali ada ngobrol sama anak mesin lainnya juga, entah itu cutting atau gimana. Mereka sama nggak sih kayak pendapat aku nih sebagai anak PKK, kayak mereka sama nggak sih kayak ya aku juga kayak lebih tertariknya ke anak PKK deh gitu dari cowok-cowok mesin, gimana tuh? Iya, aku juga udah pernah tanya gitu ke cutting gitu. Oh iya, kayak bikin penasaran sebenarnya ada apa gitu kan. Padahal kan sebenarnya kan banyak gitu kan cewek-cewek di teknik gitu kan ya, Nika ya. Banyak banget, ada yang dari mana-mana Mbak, se-Indonesia di teknik semua. Tapi mungkin ini kayaknya ini bisa dibilang kutukan deh. Mungkin, tapi sih ini my opinion ya. Jangan terlalu dipikir ya teman-teman. Mungkin nanti kasihan aja di mabanya kalau dibilang kutukan. Mungkin gara-gara gedungnya sebelahan kan, terus kan sering ketemu tuh. Iya, kayaknya itu juga termasuk deh. Yang dilihat cuma kayak gini deh, kalau terus ya kan jadi kalau misalnya kita kuliah offline gitu deh, itu kan anak mesin kan ada sebagian kuliah yang di gedung, kalau tahu tuh di daerah 9 itu yang dekat lapangan luas itu kan parkirnya di situ tuh. Nah, anak PKK juga parkir di situ gitu. Jadinya mungkin dari situ, dari kedekatan gedung itu. Bener banget. Jadi kalau mau dibilang kutukan kan juga kayak aduh kurang make sense ya, nakut-nakutin orang juga. Jadi kayak gitu tuh kayaknya karena terbiasa aja, karena terbiasa ketemunya ya sama mereka gitu, karena gedungnya sebelahan ya sih kan. Iya. Terus kalau ditarik dari faktor lain juga tuh mungkin kayak gini nih, mayoritas kayak
anggota organisasi-organisasi LKBSO WA itu yang ada di FT sendiri itu tuh kebanyakan tuh kalau nggak dari mesin ya dari anak PKK gitu. Dan kalau tahu sendiri kan kalau misalnya mesin tuh dominasinya cowok, otomatis yang di organisasi itu ya kebanyakan cowoknya dari mesin, sedangkan PKK itu dominasinya cewek. Jadi di organisasi itu kebanyakan yang ceweknya dari PKK, jadi kayak gitu aja. Kalau misalnya cinloknya itu pun jatuhnya mesin sama PKK kayak gitu. Iya bener banget. Bener-bener itu bisa kayak ya sebenarnya banyak faktor lah ya Gilang ya, nggak yang kayak melulu apa gitu ya kan, nggak mungkin yang kayak oh mesin PKK ini pasti cinlok nih, atau enggak kayak yang ngincer udah jelas ngincer, enggak sih, banyak faktor guys. Jadi kalian jangan takut dan jangan bimbang. Oke. Wih, berarti bisa ditarik kesimpulan. Cuma ragu-ragu. Berarti emang bener ya, banyak yang saling mengagumi gitu dari anak mesin sama PKK. Iya nih, pada lirik-lirikan mungkin dari gedung satu dan gedung lainnya. Dari mata langsung turunnya ke hati dong. So sweet banget dah. Oke, langsung aja untuk pembahasan yang berikutnya yang teman-teman dari pendengar Potek pengen ketahui nih. Ini aku mau nanyain pendapat pribadi aja sih dari Kak Gilang sama Kak Alia. Pandangan satu sama lain gitu loh, bukan satu sama lain. Maksudnya gimana sih Kak Gilang mandang anak PKK tuh gimana, dan Kak Alia mandang anak mesin tuh gimana gitu loh Kak. Dari Kak Alia dulu deh. Pandangan ya, oke. Sebenarnya mungkin kalau dari apa yang tadi aku udah bahas, aku udah ngomong, aku udah jelasin, itu bisa ditarik juga sih pandanganku gimana ke anak-anak mesin, terutama cowok-cowok ya, karena ya itu tadi mesin tuh dominannya cowok, jadi lebih walaupun ada ceweknya juga sih, jadi tapi lebih menohoknya ke cowok-cowok mesin gitu kan. Kalau pandangan aku untuk urusan boyo itu ada, tapi ya enggak sebesar itu gitu loh, mandangnya kayak oh ya ada yang boyo, ada yang enggak, ada yang bener, ada yang nggak jelas. Gimana sih ngomongnya masa begitu, disensor ya, intinya begitu deh teman-teman. Kalau menurut aku anak mesin ini kalau aku yang kayak mungkin agak sedikit keluar dari topik, tapi ya enggak juga. Kalau pandangan aku anak mesin ya, aku lihat solidaritasnya sih itu. Kalau di luar urusan percintaan ya, aku kalau lihat solidaritasnya tuh senang banget, apalagi kalau lagi supporteran atau apa gitu, pokoknya yang kelihatan kayak atau ada acara teknik nih, itu anak mesin tuh bener-bener yang kayak nyatu gitu, keren deh mereka tuh sebenarnya ya kalau dilihat secara keseluruhan. Tapi kalau diambil perorangannya satu-satu tuh nggak semuanya keren sih. Maksudnya nggak semuanya kayak gitu. Aduh, salah ngomong saya. Grogi ya Mbak Al? Apa gimana nih? Ada anak mesin 2. Iya, dia sebenarnya tuh agak grogi gimana gitu, soalnya pengalamannya dengan mesin itu udah banyak gitu, udah banyak makan negara. Ini bukan grogi, tapi lebih ke malas diserang aja nih sama dua anak mesin ini. Kan bertukar pendapat tuh kan nggak saling menyerang gitu. Iya, tapi saya merasa terserang, gimana dong? Hah? Berarti Anda yang baperan. Anda merasa terbaca yang seperti itu, terus jadinya Anda merasa Anda seperti itu. Apakah itu benar? Gitu. Oh, enggak. Iya. Kita sekarang harus lebih sabar ya. Ini karena kita ini bertukar pendapat ya. Betul banget. Jadi kalau yang aku omongin banget itu, jadi kamu ya, ya jangan dibawa-bawa emosi gitu dong, saudara. Oh iya. Enggak, ini saya sabar. Anak PKK kan penyabar semua. Enggak tahu aja. Namanya mantu idaman ya kan. Bidadari mah penyabar. Iya, bidadari gitu kan. Kalau dari Kak Gilang sendiri gimana nih pandangannya ke anak PKK? Kalau dari aku sendiri ya, kalau ke anak PKK mungkin dari pertama tuh udah lihat kayak di sininya di program kan cenderung girly gitu, kayak ya itu buat cewek banget gitu. Jadinya kayak yang kalau orang udah lihat, oh ada PKK, ada tata boga masak-masak, ada tata busana jahit-jahit,
terus ada kecantikan tuh yang make up otomatis itu ya kayak pandangan orang berpikir tuh udah yang mungkin ceweknya rajin, terus yang gesit sama cantik gitu-gitulah ya, pandangan awalnya mungkin kayak gitu. Nah mungkin dari situ yang jadi sugesti kayak yang aku sendiri dulu mikirnya gitu, setelah tahu kayak prodi-prodi yang ada di PKK aku mikirnya kayak oh mungkin cocok nih cari anak PKK, awalnya mungkin mikirnya gitu. Mungkin kalau dulu di awal-awal mungkin aku sendiri yang kurang luas ngelihatnya ya, anak PKK tuh ternyata ada banyak gitu mungkin ya kan. Terus akhirnya kepecetnya nggak sama anak PKK dulu kayak gitu, atau gimana nggak tahu deh. Pokoknya intinya yang kalau ngelihat anak PKK itu kalau misalnya bener-bener baru ngelihat gitu ya kayak yang udah punya faktor plus lah bagi cowok menurut aku ya. Soalnya kan mereka sendiri tuh di program studinya tuh yang udah emang ditakdirin buat cewek gitu. Jadi ya bener kayak dapat poin plus lah mungkin lah. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya, mungkin aku sendiri aja yang kurang. Berarti kayak ciwi-ciwi banget gitu ya kak? Ya bener Nika ada satu tambahan lagi, kita punya poin plus. Tadi bidadari, mantu idaman sama poin plus. Nah keren kan kita. Aduh udah pokoknya anak PKK tuh perfect, mantu idaman ini kalian. Ini anak-anak PKK-nya udah terbang duluan ini. Ini maksudnya nggak gitu juga kak ya, saudara-saudara sekalian ya. Ini kembali ya. Itu meskipun itu kan kayak yang mindset awal kan, tapi kan setelah saling mengenal kan nggak tahu tuh aslinya gimana sih mbak PKK ini lah gitu kan. Nah setelah aslinya tahu, oh ternyata ada yang dibalik bayang-bayang jurusan yang girly, dibalik bayang-bayang mbak PKK yang selalu rajin, gesit dan cantik itu kan juga ada personal atau oknum-oknum yang ternyata itu sifat bawaan mereka tuh tidak cocok dengan kebanyakan pria kan seperti itu. Atau mungkin yang cenderung kayak yang kebanyakan yang itu kalau cowok dibilang cowok chattingan sama banyak cewek dibilangnya boyo, tapi kalau mbak PKK chattingan sama banyak cowok dibilangnya cuma temen gitu, relasi kok relasi ya oh gitu ya kak ada ya. Iya, wah itu cuma jadi alasan terakhir itu mah kalau kayak gitu. Ya gimana ya, Nika bantu aku. Relasi kan penting ya. Ah iya benar banget, relasi itu penting gila Alda ya kan. Tapi begini saudara, kalau misalnya relasi dikatakan penting nih, ini aku punya sedikit cerita nih. Ini ada ketika ada nih anak mesin sama anak PKK pacaran tuh, jadi tuh mereka tuh tiba-tiba nih si anak mesin nih kok di kolom chat WA-nya kok ada ceweknya gitu. Nah itu anak mesin tuh kayak seolah-olah udah nggak bisa, atau si cowok itu tuh udah nggak bisa beralasan lagi, mau nggak mau harus lost contact sama itu orang cewek yang ada di kolom WA-nya gitu. Sedangkan kalau mbak-mbak yang asyik ini, kalau digituin balik nih, misalnya berantem gitu, ini apaan nih, chat kamu kok ada cowoknya gitu, mereka cuma bilang kayak gitu. Itu yang saya rasa nggak adil tuh kayak gitu tuh. Yang aku rasa tidak adil seperti itu saudara. Kalau Anda bisa mencari relasi dengan banyak cowok, kenapa cowok nggak boleh cari relasi dengan banyak cewek saudara? Enggak, bukan gitu maksudnya. Kan gitu. Kan gini sih. Iya kok anak mesin tuh nggak semuanya buaya, kan bisa diiniin kan dari perorangannya gitu kan beda-beda ya kan. Anak mereka kan juga ya kan nggak semuanya bukan nakal maksudnya nyimpang gitu kan. Enggak. Bukan keceplosan tuh. Itu typo. Bunuh diri. Enggak. Tolong YouTube di take down aja ini. Tapi gini Kak, ngomong. Enggak. Tapi ya kebanyakan cewek tuh kayak gitu loh. Kalau ngelihat cowoknya nih chattingan sama cewek nih, misalnya cuma temennya di chat, langsung tuh diwawancarain ngalor gitu. Wah, kayak first like banget nih. Iya. Udah pengalaman dah kalau kayak gitu. Oh iya, baru saya mau tanya, langsung aku kalau itu pengalaman. Iya, kalau aku emang kalau ke pasangan aku gitu sih, jujur aja, karena itu mengantisipasi ya teman-teman ya semuanya ya. Jadi jangan dikasih kendor gitu ya, karena semuanya itu kan kembali lagi ke diri masing-masing yang tadi ya kan. Anak mesin nggak semuanya buaya dan anak PKK semuanya baik gitu. Aku sagah dulu.
aku sangat dulu nih. Kalau misalnya nih Kak Alia itu kayak bilang, emang jangan dikasih kendor gitu, jangan sampai ada celah kayak gitu. Sekarang kalau misalnya si cowok bersikap demikian juga ke itu, gimana menurut Anda itu? Mbak PKK gimana? Oh nggak apa-apa sih. Oh boleh, karena yang Tapi penting kalau saya lihat bentar. kebanyakan Apa? yang cewek nggak mau, makanya saya bilang itu kalau cewek digituin bilangnya cuma temen, relasi. Oh gitu. bentar, ya itu cewek itu bukan saya. Kalau saya, oh ya udah, oh ya aku juga begitu ke pasangan aku. Oh ya berarti aku boleh, berarti pasangan aku boleh gituin aku. Gituin maksudnya ikutan ngecek gitu kan? Agak susah ngomongnya ya, takutnya salah gitu ya nangkepnya yang dengar. Jadi kayak ya nggak apa-apa kan, selagi kita nggak menyimpang ya kan, bisa jujur, bisa jelasin ini loh gini, ini relasi temanku gitu sih intinya gitu. Ujungnya ntar juga begitu, ini temanku kayak gitu nih relasi. Tapi kan yang penting kan nggak menyimpang ya nikah ya kita ya, ya kan? Tuh, Bener, ngomong kita kan gitu cuma teman. relasi gitu kan. Enggak, kalian Apa tadi udah bilang? ngomong sendiri tuh. Ya gitu, cuma temen gitu alasannya. Tadi ngomong sendiri kayak gitu tuh. Udah emang Kok sama enggak? temen tuh alasan. Sebentar, itu alasan option paling terakhir ya kan. Nah Gitu. kalau kepepet ya gitu. Tapi misal nih, kalau alasannya masih bisa di counter nih, alasannya lagi apa nih? Heeh. Apa counter itu yang jual pulsa nggak sih? Gini. Aku jelasin dulu nih. Kalau misalnya Bener Mbak, bener. Ya bener kan? Ya saya bingung counter jual pulsa. ya Maksudnya makanya nih, aku jelasin masih dulu bisa nih, dijawab gitu loh, masih bisa dibalikin lagi omongannya. Mau jawab apa lagi? Oh, Nika, pertanyaan selanjutnya aja deh gimana? Oke, next. Ntar. Udah gila mau ngomong lagi nggak? Aku kayaknya mentok deh ini. Aduh, terpojokan nih. Kayak misalnya nih, kamu tahu nggak sih yang di Instagram gitu, kalau kolom story tuh, kalau yang paling mepet bagian kiri tuh yang paling sering ditonton gitu, ya kan? Terus Masa sih? iya, kalau bagian paling kiri tuh paling sering ditonton story-nya. Nah, terus di lain sisi tuh misalnya nih kayak gitu, ada mbak-mbak yang udah bilang, oh ini cuma temanku kok sayang, dia ini bukan apa-apa, cuma temen. Kok ternyata setelah punya telusur kok ini chattingan kok sampai jam 3 malam. Oh ini kok sampai si mbak-mbaknya kok cenderung lebih berbohong dibalik-balik bayang-bayang gitu. Terus kecolongan ada emot yang kurang bagus gitu, tiba-tiba terkirim di antara mereka berdua. Apakah masih bilang itu cuma teman? Itu emot kurang bagus tuh apa ya? Bentar. Ya misalnya nih Kak Alia punya pacar kan ya, terus Kak Alia chattingan sama mas-mas yang lain tapi pakai emot yang bentuknya love itu kan ya. Mas-masnya ceritanya kamu ya? Mas-masnya ceritanya kamu gimana? Mas-masnya ceritanya kamu ya? Mas-masnya ceritanya kamu. Ya ceritanya gini, Kak Alia kan misalnya ini misalnya ya, ini bukan realita, ini misalnya. Iya, ini misal. Misalnya Kak Alia pacaran sama Dan siapa? Oh, ada Kak moderator kita. Jangan ada kamu, Mas. Jangan ada kamu. Ini kan misalnya nih, ini misalnya. Iya. Misalnya guys, catat. Ya gitulah. Terus di perjalanan cintanya Kak Alia sama Kak Alda ini, tiba-tiba Kak Alia chattingan sama saya. Terus tak tanya, Alia kamu lagi di mana? Mau makan nggak? Gitu. Terus udah kenyang. Enggak, misalnya ini saya iya. Makanya ngomong kalau misalnya. Ya, misalnya kamu jawabnya, loh, ayo boleh. Ini aku mumpung lagi gabut juga. Terus tiba-tiba, makan bareng. Besoknya makan bareng lagi. Makan bareng lagi. Ke Gacoan. Ke Citraland. Gitu. Masih disebut teman. Loh, itu emang ada ya cewek yang kayak gitu? Ya mungkin ada ya, bilang ya. Tapi
ya jujur aja aku ndak yang kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gitu mah udah kebanget namanya cheating itu. Ya kan, cheating ya kan guys. Ya itu sih. Kan kemungkinan kalau cuma temennya itu hanya alasan untuk menjadi seperti itu. Kan ada juga yang kayak gitu pasti kan. Iya sih. Tapi itu sangat tidak patut ditiru ya teman-teman, ya itu tidak bagus ya. Ayo semuanya harus berlatih untuk berbicara jujur kepada siapapun ya teman-teman yang nonton ya. Ayo lanjut. Ya. Jangan lupa saling percaya teman-teman ya. Ini pokoknya diambil yang bagus-bagus saja di podcast ini. Yang jelek-jelek jangan diambil. Biar Kak Alia aja yang ambil gitu ya. Oh iya tak. Dong, bis aku tobat kerinan wae mengko langsung. Berarti udah ada jawaban lain ya. Kalau udah cuma temen itu udah paling mentok banget. Wah, kita lanjut aja ya di sesi cakep. Tanya jawab kepo. Mungkin ya dari anak mesin atau dari anak PKK punya nih pertanyaan unek-unek ke saring jurusannya ya. Misalnya ke anak mesin nih, ada unek-unek apa gitu anak PKK, atau anak PKK punya unek-unek apa ini ke anak mesin. Mungkin bisa diwakilin sama Kak Gilang atau Kak Alia. Coba dari Kak Alia dulu deh, dari cewek dulu nih. Oh enggak, berhubung saya kan wanita ya, cewek ya. Cewek tuh makmum. Nah, jadi yang imam dulu aja, silahkan Gilang. Malah ini pasti lagi mikir pertanyaan yang paling menjebak nih, pasti dia masih bilang gitu. Kawan. Padahal Mbak tuh kalau dibilang kayak gitu biasanya mintanya tuh ladies first gitu. Ya udah, ini aku dulu aja nggak apa-apa nih. Nikah sama Kak Alda. Boleh silahkan. Oh, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Sok enggak. Ini mungkin nggak tahu ya, ini bisa mewakili masyarakat lelaki tangguh teknik mesin UNES atau enggak ya. Tapi aku hanya bertanya ini ya, untuk Mbak PKK yang merasa dirinya benar, sebenarnya kenapa sih Anda sekalian itu suka berbelit-belit kalau sedang didekati oleh mas-mas mesin? Ini keluhan banyak orang nih. Kayak Mbak PKK ini tuh kadang iya, kadang enggak, kadang kadang ora, kadang engkose, kadang saiki, opiye ngono kae. Itu kenapa ya kira-kira? Bentar. Itu tadi katanya keluhan banyak orang ya? Iya, kalau saya sendiri mendengar banyak cerita teman-teman perjuangan mesin saya itu seperti itu. Bapak PKK ini terlalu berbelit-belit gitu loh maksudnya. Tapi kayaknya juga ada yang begitu, tapi aku enggak sih. Ini promosi ya temen ya, nanti nomor di kolom komentar. Aku nggak promosi ya. Aku nggak promosi. Nomor aku taruh kolom komentar. Oke ya. Enggak, tapi aku enggak tuh teman-teman. Mungkin tapi ada Gilang yang kayak gitu. Ya gimana sih? Nggak tahu. Aduh, nggak bisa jawab ya nih. Gimana? Guys, ini bisa disimak ya guys. Gimana mbak-mbaknya disimak ya guys ya. Disimak baik-baik ya. Ini ilmu untuk kalian-kalian yang memiliki ketertarikan kepada lawan jenis yang beda jurusan, terutama untuk jurusan PKK. Ini disimak. Ini adalah salah satu salah satu ini apa sih namanya? Contoh gitu. Contoh aja gitu. Aduh, enggak tolong teman-teman. Jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Balik lagi ke tadi pertama nih, masing-masing orang itu berbeda. Mau dia jurusannya PKK, kayak mau sipil, kayak mau elektro, mau kimia, kayak kan orangnya mah baik ya kan, baik nih. Itu mah nggak akan begitu, nggak akan kayak gitu ya kan. Baik nih, contohnya kayak saya gitu. Itu nggak akan kayak gitu. Jadi kalau untuk yang tadi Gilang tanya ini, kenapa sih anak PKK kalau lagi deketin atau apa selalu berbelit-belit gitu? Ya mungkin ada yang kayak gitu, tapi aku kayak gitu. Gimana? Udah cukup jawab apa belum? Dan aku nggak merasa selalu aku benar. Gimana? Apalagi? Anda harus seperti ini. Kalau saya membawa budak banyak orang, ini kan keluhan banyak orang mesin kan.
ya Anda harus jawab dengan yang lebih luas. Anda pasti punya teman dari jurusan PKK yang seperti itu. Anda pasti punya. Nah itu kenapa kira-kira? Mohon maaf teman-teman panitia podcast ini, saya cukup tertekan ya di podcast kali ini. Saya gendong nama teman-teman saya ini, jadi kan saya maunya saya kasih yang baik-baik aja gitu kan ya. Masa ya aku ngasih yang ya Allah gitu kan, agak gimana gitu kan. Duh, tega banget sih Mas Gilang. Kan gantian, kan dari tadi kan Kak Alia kan udah ini nih ngasih statement ke bahwa anak mesin boyo, kan saya juga nggak langsung menolak, itu kan emang ada, tapi nggak semuanya. Nah ini kan juga seperti itu, nah itu kan bisa dijelaskan. Iya kan tadi aku bilang, oh iya nggak semuanya anak mesin gitu kan. Justru malah aku melihatnya ke solidaritasan kalian, kesolidaritasan dalam PHP-in cewek terus ninggalin kayak gitu ya kan. Itu tadi kosan ya, jangan diambil hati ya, mohon maaf, kadang tuh juga kan namanya manusia itu kan ada salahnya ya kan. Ada lagi yang mau ditanyain Itu nanti belum dijelaskan loh, kira-kira aja kalau dari caranya tuh kenapa kenapa seorang kaum hawa terutama dari jurusan sebelah E10 sama berapa itu satunya lah saya lupa, itu kenapa berbelit-belit itu kalau dideketin. Gini ya, curang belit-belit tuh ya. Kalau faktor utama ya, kalau mungkin ya faktor utama kalau dari ini pendapat aku ya, ini menurutku buat teman-teman semua yang mendengarkan, jangan langsung ditarik kesimpulan bahwa itu pendapat untuk semuanya gitu, satu jurusan. Enggak, aku nggak bawa nama satu angkatan di jurusan PKK, enggak. Ini dari aku aja gitu. Kalau dari aku ya mungkin ya namanya cewek ya, kadang ya Gilang ya, kalau ceweknya itu belum tertarik nih, belum ada ketertarikan dengan si cowok itu, tapi deketin nih, misalnya aku nih dideketin nih sama anak mesin, tapi aku belum tertarik, belum kagum, belum apa, itu pasti berbelit-belit, karena aku ini masih harus cari pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu kan, biar buat nantinya teman-teman bisa tolong dikutip teman-teman ya. Tadi anak PKK menyebutkan pilihan A, pilihan B, pilihan C, berarti yang krokodil sebenarnya bukan cuma anak mesin ya teman-teman ya. Sekarang kayak gini ya teman-teman semuanya, kita kan sebagai manusia ingin mencari pasangan itu kan yang terbaik untuk diri kita kan, yang cocok, yang klop, yang tepat, yang mantep, yang pas, itu ya kan. Ya udah, pastinya kan ada option 1, 2, 3, dan 4 atau 5. Dulu aku 7 sih ada. Alhamdulillah ya. Berarti itu berlaku juga buat cowok dong, nggak cuma buat cewek. Bener banget Kak Alda nih, harus berlaku juga buat cowok. Jadi nggak ada yang namanya boyo, hanya belum menentukan yang tepat gitu loh mungkin. Tapi kalau gini kayaknya aku nemu perbedaannya nih teman-teman. Kalau cewek ya mungkin lebih ke, ini aku sih nggak tahu yang lain ya, kalau aku ya lebih kayak gini, dengan orang-orang yang menyerbu atau menuju ke aku, itu aku sikapin dengan sikap sama aja, dalam artian kayak masih seperti teman. Tapi layaknya kalau cowok, kalau ke cewek, itu semuanya dikasih perhatian, semuanya pokoknya dikasih bumbu-bumbu berpesona yang nih kan, iya, rapatkan barisan, ayo nak, ayo, nah itu tadi itu kan kayak gitu. Kalau cowok tuh pasti kayak gitu, beda dengan cewek. Mungkin cewek cuma yang kayak jawabnya cuma oh iya, kalau cewek, kalau cowok kayak gini, kamu malam minggu free nggak, nongkrong yuk di bawah, nah begitu ya kan. Itu semua kayak gitu, itu berlaku semuanya. Yaitu maka dari itu ketika si cowok itu nggak selesai menjalani hubungan, tiba-tiba hilang, itulah terus udah gitu udah habis hilang nih. Seringnya nih kasusnya kayak gini, habis cowoknya hilang nih dari si cewek satu itu, terus si cewek satu itu tuh tahu kayak terus terbongkar, oh ini si cowok ini deketin ini, maka dari itu dikatain buaya gitu loh Mas Gilang. Makanya kalau main tuh yang rapih, yang tulus gitu, jangan barbar. Jadi gini, begitu pula yang berlaku dengan mbak PKK yang tadi saya bilang, nggak semuanya juga mbak PKK-nya itu selalu jawabnya ya BKWK, ya gitu-gitu doang tuh nggak. Ada juga yang aduh gabut nih gitu, tiba-tiba aduh gabut, tiba-tiba nyari temen gitu ya Kak.
Iya, ada sih yang kayak gitu. Jujur sih ada memang ya. Nah, Iya, cuma kan gak semuanya ya kan. Kayak balik lagi lah ke pribadi masing-masing gitu. oke lah. Ini kalau pertanyaan dari aku sendiri udah terjawab ya. Dari Kak Alia ya, mungkin dari tadi masih belum nemu yang terbaik, makanya dia belibet-libet, dan juga mungkin emang bisa jadi dari pribadinya emang kayak gitu, intinya gitulah. Jadi kesimpulannya apa? Anak PKK belibet-libet gitu. Masih yang ya, kebanyakan. Masih gak berubah ya pikirannya ya. Wah gitu. Ya gitu ya. Ini sekarang apa nih? Ya dari Kak Alia gimana? Pertanyaan buat anak mesin nih. Kalau dari aku ya buat anak mesin, pertanyaannya apa ya? Mungkin sedikit sama, tapi karena ini suatu kasus juga gitu loh. Kenapa anak mesin tuh begitu? Apa? Hebat. Itu gimana ini? Gimana jawab? Biar lebih spesifik gitu loh. Begitu itu Begitunya gimana? bisa begitu begini begono. Kamu nggak bisa Gitu. tuh nanya ke anak mesin tuh selalu luluh kalau sama anak mesin tuh emang anak PKK tuh nggak tahu kenapa. Tapi enggak juga sih. Ya makanya kenapa gini, kenapa anak mesin itu selalu tertuju tuh ke PKK, terus kayak tebar pesonanya tuh ke anak PKK, terus udah gitu kayak yang ya pokoknya nyari deh ngubek-ngubeknya di PKK. Udah gitu ya, gini ya nikah ya, asal kamu tahu. Udah gitu dia cari gebetan nih, gebetannya di PKK. Udah gitu nggak cuma satu lagi, kayak ada di kasusnya pernah, ini temen aku digebet, ada berapa ya, 2 atau 3 temen aku digebet sama orang yang sama. Parah gak? Kan parah banget. Itu kenapa tuh, coba kasih alasan. Ayo. Astaga, benar-benar keterlaluan. Ya parah kan memang ini tuh. Jangan dibilang keterlaluan dulu nih ya. Gini, mungkin jadi Klarifikasi. untuk pertanyaan yang pertama dulu tadi ya, kenapa kok anak mesin tuh condong liriknya ke PKK gitu, itu kan kayak yang pertanyaan yang tadi yang aku tentang pendapatku ya. Mungkin aku simpulin lagi tuh kayak yang gini deh, dari jawaban lain aja deh. Kan kebanyakan nih orang cowok lah kalau mau deketin cewek itu pasti harus tahu sosmednya dulu ya kan. Nah, ini coba kalau misalnya kita cari sosmednya anak kecantikan, namanya ini si A ini, ketemu sosmednya, kebetulan nggak di private, di feednya itu ada dia pakai make up, dia dandan gitu kan, ya pasti kan anak mesin kan kayak yang gitu kan ya. Terus kalau nyari anak tata boga, lihat masakan yang enak. Kalau lihat anak tata busana, lihat gaun-gaun bagus, wes bayangke pengantin wanita ya dak. Terus kalau lihat anak PKK, tahu kayak yang anak PKK murni itu bisa merangkup semuanya dan juga bisa menyejahterakan keluarga kayak gitu ya kan, otomatis itu udah punya, wah ini boleh nih. Nah, mungkin kalau kasusnya kenapa bisa temen-temennya dari si Mbak A itu tadi dideketin juga, itu mungkin setelah dia buka feeds-nya, langsung buka following-nya, ternyata ada yang gambar Ava-nya itu boleh-boleh juga, diklik lah, follow sekali kan gitu. Nah kebetulan mbak-mbaknya ini juga agak gimana gitu ditanggepin juga dua-duanya. Yo kan balik lagi kayak tadi kan, dari Mbak A, Mbak B, dan Mbak C dicari mana yang terbaik. Jawa tuh yang ngomongnya tuh wong lanang menang milih. Jadi cowok itu lebih bisa memilih dari A, B, atau C. Ya enggak. Harusnya kenapa kalau misalnya dia tujuannya udah yang mau kayak mau jelas nih kayak mau coba buat deketin dan mau jadiin pasangan atau apa gitu ya, bisa nggak sih gitu kan, fokus gitu capernya, ngasih perhatiannya ya, fokus ke satu aja, nggak usah ke semuanya gitu ya kan. Itu loh yang bikin ya kan, kayak gitu deh. Ya mungkin gini Kak, kan kalau misalnya ada pilihan A, B atau C, ya kita nggak beda-bedain dong, kita harus sama ratakan. Bener, ibarat kata gini, mana respon yang paling baik baru dipilih gitu. Bener banget. Ibarat kata kayak lagi menanam 3 pohon apel,
mau tahu bibit apel yang paling unggul yang mana, ya itu kan dikasih pupuk, dikasih air, dikasih vitamin pohon itu dengan kadar yang sama. Begitu pula dengan mbak-mbak, ya nggak? Kalau mau cari yang terbaik yang mana ya dikasihnya sama. Baru setelah 3 kali dikasih kayak gitu yang sama, ketahuan tuh mana nih yang lebih klop nih. Itulah. Enggak setuju aku. Nggak boleh. Prinsip adil itu nggak berlaku dalam kayak gini. Nggak ada. Itu nyakitin tau nggak sih korban Ya meskipun nyakitin juga kadang juga cowok juga merasa tersakiti sama mbak-mbak itu. Kalau misalnya ditanya kamu udah punya cowok belum, atau enggak kodenya gini nih, kalau aku chat kamu ada yang marah enggak, kan biasanya kan kodenya gitu kan anak cowok mainnya kan. Tiba-tiba mbaknya bilang enggak kok, enggak ada enggak apa-apa. Nah, tiba-tiba besoknya bikin story ke Telomoyo, foto gandengan tangan madep kesan. Saat kan ya? Kan ya mengiris hati juga. Iya juga. Iya kan itu positive thinking. Oh siapa tahu itu kakaknya apa bapaknya ya kan. Ini anak Iya, kayak ada digandeng-gandeng, menaka apa nih pasar malam bedilang mau piye ning gunung enggak ada digandeng-gandeng. lu namanya sama bapak, namanya sama kakak, saudara, gandengan lah. Kenapa sih emang nggak boleh apa? Jadi intinya tuh yang selalu ada alasan aja semuanya gitu ya, mbak ya. Pada intinya ya teman-teman semuanya yang lagi nonton dan dengerin podcast ini, kita cuma adu alasan gitu. Karena semuanya nggak ada yang mau salah, nggak ada yang mau disalahkan. Ya enggak sih, canda. Ya intinya ya semuanya balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada yang seperti itu, ada yang seperti saya tanyakan, ada yang seperti Mbak Alia tanyakan juga. Itu tapi nggak semuanya kayak gitu. Ada juga yang masih gimana ya istilahnya? Ya nggak kayak gitulah istilahnya lah. Jadi pinter-pinter kalian aja teman-teman mesinku dalam menghimpun dan mencari jodoh yang terbaik. Itu kalian harus pinter-pinter melihat manakah susunan triknya mbak-mbak itu mau dibawa kemana. Itu Anda harus melihat dengan detail, dengan cermat. Jangan sampai ketipu brosur ya teman-teman ya. Ya Kak Alda ya, jangan sampai ketipu brosur. Iya, bener banget. Intinya jangan terlalu berharap lebih kalau belum pasti. Betul saudara, betul. Iya, berlaku juga untuk kawan-kawan PKK-ku. Mari kita rapat barisan ya. Untuk sesi tahap penyeleksian harap untuk diperketat gitu ya. Terus ketika kalian udah dapat satu, tolong jangan kasih kendor ya kan. Pastikan ya kan sepasti mungkin kalau dia itu nggak yang boyo, nggak yang punya cadangan lain, nggak yang kalian pusatnya terus dia ternyata punya cabang di mana-mana gitu kan ya teman-teman ya. Jangan ketipu dengan omongan manisnya, jangan ketipu dengan ajakannya ya kan. Siap. Baiklah, tolong notulensi bagi yang nonton ini sangat banyak pesan moral yang bisa kalian tangkap ya notulensinya. Nanti kalau ada yang mager nulis mungkin bisa minta ke panitia nih. Siap, nanti udah di PDF kan ya. Nanti bikin story WA itu kan lucu itu kan ya. Ada blunder-blundernya nanti di crop, bikin story WA gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Benar banget. Capek ya dua podcast kali ini ya sangat melelahkan, udah malam-malam nih, lelah sekali. Ini tuh lebih ke arah debat mahasiswa ya, kayak debat mahasiswa bukan podcast ini. Aduh. Sebenarnya kalau debatnya bermanfaat mah nggak apa-apa. Maksudnya kayak akademis gitu. Ya ini nggak ada yang masalah, nggak mau apa? Ini manfaatnya banyak loh. Ini tuh kayak mencari tangan yang terbaik untuk menemani kita sampai tua nanti. Itu ada ilmunya juga gitu loh. Ini kan ada ilmunya juga. Iya. Ada sisi jeleknya juga ini. Belum ngalah ya toh. Belum ngalah, alasan terus sudah ya. Nutupi ya toh. Ya kan namanya main aman ya, nggak boleh lah kayak itu. Kita harus saling ya teman-teman ya. Oke. Aduh, ini semakin memanas ya, makin malam makin panas ini pembicaraan kita ngalor ngidul ya. Ini khususan nih, aku mau tanya nih sama Mbak Alia tentang ini pertanyaan pribadi mungkin bisa dibilang gitu ya Mbak Alia. Tadi kan Mbak Alia sempat bilang nih
Iya gini, Mbak Alia kan tadi sempat bilang sekarang tuh lagi deket sama anak mesin juga nih. Nah, sebagai anak PKK bisa dibilang kepo-kepo juga nih store tentang ceritanya Mbak Alia. Kok bisa jadi gitu sama anak mesin tuh gimana? Padahal ada berbagai macam cerita tadi tentang anak mesin yang gini gitu. Kok bisa sih jadi? Ceritain dong Mbak, kepo nih aku. Ini sebenarnya Bentar, tak klip dulu. Teman-teman ya, ini ada satu Iya, lowongan ya. Ini udah ini sebenarnya nih kayaknya nih. Waduh. Aduh. Ini sebenarnya kalau saya suruh cerita ya, suruh jelasin ya. Ya bagus sih, alhamdulillah pertanyaannya bagus, iya, tapi kayaknya agak sedikit memalukan ya. Udah dari tadi adu debat sama anak mesin, ya kan? Sekarang ketahuan udah jadi gitu sama anak mesin kan? Aduh, gimana ini? Tolong muka saya taruh mana? Tolong nanti nomor WhatsApp-nya jangan dipasang di komen ya, nggak jadi batal. Oke. Cuma IG. Kalau iya boleh sih, nggak apa-apa. Ya, kalau untuk tadi pertanyaannya apa? Saya lupa. Bisa diulang. Aduh, baru berapa menit ini ngomong. Iya, maaf. Pengen tahu nih ceritanya Mbak Alia. Kok bisa jadi sih sama anak mesin? Padahal tadi udah debat macam-macam gini gitu. Kok jadi? Bisa. Kan gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Bisa, ya bisa. Bisa sih awalnya. Kalau sekarang bisa gila. Apa? Ada yang nggak mungkin. Apa? Kalau cowok ini nikah sama ceweknya semut itu nggak mungkin. Oh ya. Aku pusing gini. Jadi lupa kan mau ngomong apa, dipotong sih tadi sama dia tuh. Kalau untuk ini ya, ini bisa tahu jadi itu dari mana, itu dapat suara-suara dari mana itu ya, nikah ya? Biasa Mbak Al, burung-burung dan suara tetangga tulisan. Alhamdulillah Tadi orang kan juga disebutin kan keceplosan tadi. Oh, keceplosan. Iya, Iya, jangan kalau sebut merek. kenapa bisa gitu ya sama anak mesin? Ya udah gitu beda jurusan. Ya bisa, awalnya mah ya bisa, sekarang bisa gila. Pusing. Ya sebenarnya agak tantangan juga, cuma balik lagi ke ya yang tadi ya, kita udah bolak-balik nih ngomong nih, balik lagi ke pribadinya masing-masing, ke dirinya masing-masing, karena nggak semua orang itu bisa gitu kan, ya kan, untuk mempertahankan suatu hubungan, apalagi yang namanya pasangan ya, dua kepala dijadiin satu, itu pasti bakal susah ya kan, pasti ada aja ombak-ombaknya, ada aja rintangannya gitu kan, tinggal gimananya kita gitu kan, gimananya saling sih, yang penting kayak antara aku dengan si cowok yang beda jurusan yang udah gitu dari mesin gitu kan, gimana caranya nih gitu kan buat satu sama lain. Ada juga kerjaannya buat belok sana belok sini, itu ada juga. Oh iya, ada. Ada yang cerita emang ke kamu? Ya kan ada, cuman kan bisa dikontrol, saling percaya, saling menerima, dan saling mendukung satu sama lain. Itu kan ya beres. Iya. Saya kira ada oknum yang cerita gitu kan, jadi emang saya habisin nih kalau cerita. Oke. Udah. Ya gitu sih nih Kak. Kalau urusan bisa ya bisa aja gitu. Kan gak ada yang gak mungkin. Gitu sih kalau dari aku. Apalagi nih ada kepoin. Kiat-kiatnya dong Mbak, biar bisa deket sama anak mesin. Aduh. Yo, teman-teman mesinku, dapatkan barisan. Ada yang buka lowongan ini, teman-teman mesinku, kiat-kiatnya nih katanya nih. Nih ada anak PKK 20, silahkan anak mesin. Sebenarnya ini pertanyaannya agak punya maksud dan tujuan terselubung ya ternyata. Aduh, ketahuan nih. Udah pakai sip-sip aja lagi dia. Nah ya iya, untuk kiat-kiatnya dari aku sendiri gak ada kiat-kiat, karena semua orang tuh pasti punya cara kan buat kayak mendapatkan
seseorang yang dia inginkan, ataupun kayak semua orang juga punya cara buat mempertahankan hubungan yang udah mereka bangun kayak gitu. Kayak cat mah nggak ada. Oh, yang penting mah komunikasi sih. Kalau kayak ya misal dari awal nih dideketin, kita dipepet, ya udah jangan sombong-sombong amat, biasa aja kayak temen gitu, gak usah yang jutek gitu. Ntar kan namanya waktu kan, semuanya waktu yang bakal jawab ya. Semua seiring berjalan waktu nanti bakal kelihatan, bakal ketahuan kalau anak ini gimana. Yang penting jangan terlalu mudah buat naruh hati, yang penting gitu sih. Kalau ya kan, daripada nanti jatuhnya sakit kan, kalian belum terlalu kenal nih, belum terlalu dekat dengan orangnya, belum tahu personalitinya gimana, ya jangan langsung taruh hati, kenal aja dulu, temenan santai aja gitu. Kalau nanti ketika emang udah ngerasa kayaknya dia nih orangnya, ya udah klop gitu, baru silakan buka gitu, buka lowongan. Oke. Aduh, berarti ini intinya ngalir aja gitu ya Mbak Al. Iyalah, gak usah maksain, ngalir aja gitu. Apapun nanti takdirnya itu kan udah ada garisnya, santai aja kita mah. Siap, tinggal nunggu offline aja ini Mbak aku. Online juga bisa kok, santai aja. Penting kan komunikasi. Teman-teman mesinku ke Semarang ya. Ditungguin ya, ini ya ada lowongan ya. Lowongan nih masih fresh, sikat-sikat. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. BTW sebelumnya aku mau tanya nih ke Kak Gilang. Kak Gilang udah punya doi kan? Tanyanya gitu ya. Ya, Oh, rahasia. Udah aja tak jawab udah. Jurusan atau sama nih? Soalnya ini penting ini. Kebetulan beda jurusan. Wah, cocok nih. Nih aku kasih pertanyaan buat kalian berdua. Gimana sih cara saling support nih walau beda jurusan? Kan juga materi pelajarnya beda gitu ya. Saling bantu-membantunya tuh gimana nih? Dari Kak Gilang dulu deh. Gini deh ya. Kalau aku boleh kayak saling supportnya dalam bentuk akademik itu, mungkin kan kalau masih lingkup anak teknik itu mungkin kan pembelajarannya kan juga nggak beda jauh ya. Kebetulan dari pengalaman aku sendiri kan doiku juga anak teknik, jadi kayak ya masih ada fisika-fisikanya gitu, dia tanya ini aku masih bisa bantu ya, aku masih bisa paham lah intinya lah. Kalau dalam konteks anak mesin sama anak PKK juga masih bisa saling bantu. Contohnya kayak gimana sih cara berorganisasi di FT sendiri, itu kan juga bisa saling sharing kan, saling support juga. Terus kalau untuk tipsnya mungkin ya saling supportnya tuh yang penting tuh jujur, karena kalau sekecil apapun kebohongan itu pasti akan diketahui ya kan. Terus yang kedua tuh saling percaya aja, ini ya jangan suka nuduh, saling percaya aja sama ininya pasangannya. Yang ketiga itu nerima pasangannya ya kan, namanya orang kan pasti kan ada jeleknya ada baiknya. Nah kalau kalian udah ngerasa cocok itu nyaman gitulah istilahnya ya, yaitu ya pasti dia juga punya sisi yang agak nggak kamu terima, itu harus tetap diterima mau gimana pun caranya. Nah kayak gitu. Terus yang keempat itu yang kayak tadi dibahas, jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu. Terus jangan lupa tetap melakukan hal yang positif gitu. Jangan banyak gelut istilahnya lah. Apa-apa dibikin berantem, itu jangan ya, kasihan ya. Nanti juga bikin melebar ke sana sini. Ya gitu aja sih Kak. Kalau dari aku mungkin saling support, terus tadi ada beberapa tips mungkin bisa berguna. Banget nih. Kalau dari sudut pandang cewek nih gimana? Dari Kak Alia. Apa dong? Ulangin. Lupa. Gimana nih cara saling supportnya walau beda bahasan jurusan? Ya. Ya sama sih. Lu aku jawab ya. Kalau untuk ya mungkin sebagian besar bisa sama sih kayak Gilang, karena ya itu dasar-dasarnya lah gimana kita saling supportnya gitu kan, tips-tips dasar kan kayak gitu kan. Ya, terus tapi kalau untuk tadi sih bilang jangan keseringan gelut, nggak apa-apa, sering gelut tuh nggak apa-apa, sehari sekali itu minimal. Kalau nggak gelut nggak anget. Maksudnya dalam hubungannya itu jadinya kan kadang kalau gampang-gampang aja kan nggak seru ya kan
Iya bener sih. Cuman kayak yang kalau masalah sepele digedein itu jangan. Kalau aku boleh ngasih tips. Iya, jangan gedein lah, Jangan. dikecilin kan bisa kan. Ya bikin dupot-dupot dikit, nah terus habis itu selesai kan agak seru gitu kan hidupnya kan. Kalau untuk tipsnya ya, gimana bisa saling support ya? Yang pasti kayak menghargai satu sama lain sih, itu pasti ngertiin ya kan. Udah gitu kan beda jam kuliah atau beda ya, pokoknya beda agenda kan pastinya kan. Kalau beda jurusan itu tugasnya beda lah, ini segala macam. Tapi yang penting kayak ketika kita lagi dimintain tolong untuk bantu gitu ya, diusahain bisa bantu gitu. Jadi kayak kalau aku ini contoh ya dari aku sama pasanganku gitu, aku ada tugas praktek apa nih ya, kalau dia mau bisa bantu, saya minta tolong tolong bantuin pasangin sang, dia mau karena itu sayang aja gitu. tapi kan nggak apa-apa ya, namanya saling bantu kan gitu ya, itu kayak gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Ya aku mau nambahin dong. Apa Dan ini tips buat yang lagi PDKT nih. Nah, gimana sih cara kayak ngebangun obrolan? Kan beda jurusan tuh. Itu bisa kayak, oh di jurusan aku ada dosen yang kayak gini nih. Dalam sistem pembelajarannya, keseruannya gitu kan. Mungkin bisa dibahas sama gebetannya kalau lagi PDKT. Kamu ada nggak dosen yang kayak gitu? Kalau misalnya beda jurusan kayak gitu. Wah, menarik banget nih, ada tips buat chattingannya biar nggak berhenti ya. Iya, nikah jangan lupa. Nikah dicatat, jangan lupa ya kan. Untuk teman-teman kaum yang masih sedang mencari dan menseleksi ya kan, silahkan itu notulensi ditulis ya, tambahan tuh. Ternyata bermanfaat juga ya pembahasan kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Banget. Apalagi yang terakhir itu banget. Oke. Aduh, gak kerasa nih dari tadi udah panjang lebar kesana kemari, bahas apaan juga gak tahu ya. Tapi yang penting seru-seruan aja. Untuk yang terakhir nih, dari Kak Alia sama Kak Gilang, silahkan kasih closing statement tentang topik ini. Itu apa? Boleh nasihat kayak tadi atau gimana? Silahkan. Dari siapa dulu ya? Kak Gilang dulu dah. Oke, kalau dari aku mungkin gini ya. Ini meskipun bukan mesin PKK, misalnya mesin X-Tekim atau jurusan lain, atau mungkin bukan anak mesin juga, jurusan apapun kalian intinya, dan pasangan kalian, yang penting itu jaga komunikasi. Terus kalau misalnya belum jadi pasangan, jangan terlalu berekspektasi sama jangan terlalu ini juga terbawa suasana juga kan. Kadang kan belum apa-apa udah baper duluan, udah iya duluan. Itu buat yang cewek kayak gitu. Buat yang cowok jangan terlalu, kalau udah kayak dikasih lampu itu jangan terlalu, wah ini bisa nih, tapi harus tetap dijalanin dengan ngalir aja, santai aja. Kalau misalnya emang dapat juga bakal dapat. Yang penting terus berjuang selama kalian dihargai ya teman-teman cowok. Berarti intinya stay safe ya. Nggak cuma kesehatan yang harus stay safe, hubungan pun juga harus stay safe gitu ya Kak. Betul banget. Kalau dari Kak Alia nih gimana? Ini mungkin sedikit kesimpulan ya buat pembicaraan kita, ngobrol kita yang tadi udah seru, asik, berantem segala macam ada ya. Mungkin gini aja sih, buat semua teman-teman entah cowok ataupun cewek di luar sana yang kalian dengerin podcast ini, entah yang kalian lagi dalam masa pendekatan atau udah lagi menjalani hubungan atau masih dalam masa penyeleksian, itu yang penting, yang terutama dan utama itu, paling utama tuh apa? Kalian tuh harus menghargai sih, itu pasti kayak bener-bener yang kayak ada rasa saling menghargai. Jadi seenggaknya ya, kalau ketika, karena nih banyak banget kasusnya nih, sampai yang banyak cerita di pesan UNES juga kan, kayak urusan aku di PHP-in, aku ditinggal nih sama untuk mas ini, yang teruntuk mas ini, kenapa ya kamu gini, ya kan? Pasti kalian gak asing kan dengan itu. Jadi kalau bisa nih ya, ketika kita menjalani atau sedang mau memulai hubungan itu, kalau bisa inilah saling menghargai, seenggaknya ada pamitnya deh gitu. Kalau ketika si
cowok mau gak lanjut dengan si cewek yang udah lagi deketin, ya ada pamitnya lah. Ya itu walaupun itu emang agak sedikit menyimpang dari ini ya, adat istiadat atau gimana nggak ngerti lah, pokoknya kultur lah ya. Ya tapi nggak apa-apa karena ada baiknya juga. Jadi kayak gitu kan, baik di ceweknya baik di cowok. Artian si ceweknya juga merasa ditinggal secara terhormat gitu kan, yang cowoknya juga mau pergi ya fine aja gitu. Jadi jangan yang kayak kabur-kaburan seenaknya gitu. Terus buat teman-teman yang tadi itu jangan, ya sama sih kayak Kak Gilang gitu, jangan mudah berekspektasi tinggi kepada seseorang gitu, jangan terlalu banyak berharap gitu ya. Jadi tetap harus hati-hati gitu. Jadi ya begitu deh pokoknya. Kebanyakan jadi saya kan. Oh iya, ini adalah ini. Tadi udah ada pembahasan tentang anak PKK sama anak mesin yang mungkin kayak gitu, pendapatnya kayak gitu itu jangan langsung diambil mentah-mentah ya. Buat teman-teman yang dengerin ini dimanapun, itu balik lagi ke personalnya masing-masing. Tinggal kita bener-benernya aja gimana itu kan ya. Bener banget, setuju. Tadi aku juga mau sampaikan itu. Bener banget itu kata Gilang barusan teman-teman. Karena ini kan kita di sini cuma secuil dari bagian mesin dan PKK ya Gilang ya. Bener banget. Jadi kita cuma ya menjelaskan, memberitahu dan bercerita gitu tentang apa yang berdasarkan pengalaman kita, apa yang kita tahu gitu. Mungkin masih banyak sisi di luar sana yang lebih luas lagi yang kita nggak tahu gitu kan, yang teman-teman tahu, yaitu kan udah balik ke diri masing-masing kan. Ini pendapat kita ya, kalian juga pasti punya pendapat gitu teman-teman. Dan urusan mitos dan faktanya untuk cinlok itu, kalau menurut aku ya mitos lah ya, kayak banyak faktor lah karena ya begitu, banyak faktor tadi udah dijelasin juga di awal. Terus untuk kutukan tuh ya kita emang banyak faktor aja, balik ke personalitinya masing-masing gitu teman-teman. Closing statement dari dua narasumber yang sangat banyak pesan moral yang harus dijaga ya. Bisa buat catatan nih buat pendengar-pendengar podcast nih. Iya benar banget ini, Datulensi tambah lama tambah banyak ini ya. Banyak pelajaran banget ini. Ya mungkin sekian dulu ya podcast kali ini. Terima kasih buat dua narasumber yang udah menyempatkan waktunya nih malam-malam bikin podcast. Iya, sama-sama. Seru juga nih. Terima kasih. Yang tadi awalnya berdebat terus saling argumennya sama gitu ya akhir-akhir. Terima kasih banget ya udah menyempatkan waktunya. Ya mungkin kalau kesimpulan yang bisa aku tarik ini ya, kalau tentang mitos atau fakta itu tergantung dari personalitinya masing-masing ya. Dan untuk menjaga hubungan itu ya, yang paling penting itu satu, komunikasi. Itu yang paling penting banget ya. Ya mungkin kalau dari aku segitu dulu. Mungkin dari Nika ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat pendengar podcast ini. Bener banget. Jadi tadi closing statement dari Mbak Alia, dari Kak Gilang tuh realistis banget dan sangat bermanfaat gitu. Ya bener banget juga Kak Alda bilang komunikasi tuh, pokoknya intinya komunikasi gitu aja deh. Karena tanpa komunikasi yang bagus juga nggak akan menghasilkan hubungan yang bagus. Gitu aja dari aku. Terima kasih sekali lagi buat Kak Alia dan Kak Gilang telah membersamai di podcast 3 ini ya. Kapan-kapan lagi ya Kak, kalau misalnya ada topik-topik yang kayak gini lagi. Oh siap, boleh banget, tinggal dikomunikasiin aja. Boleh. Makasih ya. Alhamdulillah kalau kalian nggak kapok gitu, nggak trauma gitu ngundang kita. Dengar debatnya gitu. Oke. Jadi teman-teman, kayaknya di podcast 3 kali ini kita sudah cukup banyak membahas tentang mitos atau fakta. Bener gak sih anak PKK sama anak teknik mesin itu biasa cinlok? Dan tadi juga dari dua narasumber kita udah bisa tahu lah gimana sudut pandang dari secuil anak PKK dan anak teknik mesin ini. Dan aku mau ngingetin nih sama teman-teman semua, kalau next bakalan ada podcast keempat, bener nggak Kak Alda?
Bener banget nih Nika. Tentunya masih ada tema-tema yang banyak yang bisa kita gali-gali nih. Di Fakultas Teknik itu ada apa aja sih? Gitu kan. Bener banget. Dan untuk teman-teman semua pendengar podcast teknik ini, kalau misalnya kalian tuh masih kepo nih tentang topik lain selain topik banyolan ini, misalnya kalian kepo tentang mitos dan fakta yang lainnya, silahkan kalian bisa komen di bawah kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan. Bye semuanya, stay safe ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Bye bye. Thank you udah dengerin.